Halo semuanya, balik lagi dengan saya Denny Gunawan, motovlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Oke, saya sedang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Purwakarta ya. Nah, ini dia. Jadi, buat kalian yang sering nanya, lokasinya di mana Om? Kalau bengkel sih di Pleret Purwakarta ya, yang arah Cirata tuh. Kalian pasti tahu lah. Atau linknya ada di deskripsi ya. Jadi seperti biasa, saya akan memberikan tips ya sederhana aja, semoga bermanfaat daripada reading gitu ngahuleng sendirian. Ini saya lagi menuju ke arah, sepertinya saya mau ke arah Sadang aja deh. Jadi kali ini saya mau jawab pertanyaan ya. Banyak juga yang bertanya, apakah boleh? Pertanyaannya disimak dulu ya. Dan tolong tonton video ini sampai selesai biar kalian kalau mau ada tanya boleh nanti, tapi nanti simak dulu videonya biar ngerti. Siapa tahu jawabannya ada di video ya. Jadi pertanyaannya adalah, beli motor di dealer A, lalu saya akan servis di dealer B gitu, servis gratisnya ya. Apakah boleh? Nah, jawabannya adalah sangat boleh. Selama waktunya atau apa ya, seperti tanggal pembelian dan kilometernya nggak kelewat, itu jawabannya ya. Nah, secara jelasnya gini, jadi banyak juga yang mungkin kerja gitu ya, rumahnya atau tinggalnya di domisilinya asalnya mungkin dari Jawa misalkan ya, dari Jogja misalkan, terus kerja di Jakarta. Apakah boleh servis di Jakarta? Boleh, selama buku servisnya dibawa lalu waktunya nggak kelewat. Nah, terus kalau ngurus garansi gimana? Nah, ngurus garansi pun boleh. Beli di dealer A, diurus di dealer B gitu ya. Boleh. Asal bengkel tersebut udah, kalau dulu sih standarnya ACS ya, Authorized Claim Service gitu, saya lupa. Cuman yang biasanya gini kejadiannya, kita sering servis di bengkel A, begitu ada rusak klaimnya di bengkel B. Bukan ditolak sih sebenarnya, kadang-kadang juga agak males gitu. Kenapa? Karena ya logikanya seperti ini, ketika tidak ada masalah kita servis di dealer A atau di bengkel A. Ketika ada masalah lalu kita larinya ke bengkel B. Ya gini, biasanya kan yang sering pegang motor kita pasti tahu lah istilahnya histori motor kita, lalu datanya ada, motor ini pernah kenapa, gimana, dari awalnya seperti apa. Makanya kenapa harus punya langganan bengkel itu gitu kan, biar tahu historinya. Sama seperti kita ke dokter gitu ya, kita sekarang analisa di dokter A, lalu dokter A minum obat nggak ada reaksi, kita pindah ke dokter B gitu kan. Ya semuanya juga coba-coba, awalnya sih pasti seperti itu, analisa awal gitu ya. Setelah dikasih obat misalkan belum juga ada reaksi apa-apa, kita pindah ke dokter B gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Sama halnya dengan bengkel atau servis motor ya. Ketika kita ada keluhan, kita datang ke bengkel A, lalu katakanlah kurang bagus gitu kan, kita pindah ke bengkel B. Jadi harusnya kalau ada misalkan kita perbaikan motor belum ketemu atau gimana, pertama-tama saya udah kasih tips ya, kalau biar maksimal itu ketemu dulu sama chip mekanik. Ingat, dianalisa dulu sama chip mekanik, jangan langsung kasih mekanik, karena mekanik itu capek, dia mungkin istilahnya lebih ke eksekusi lah ya. Analisanya ke chip mekanik dulu atau kepala mekanik dulu ya. Jadi kalau ada bengkel yang tidak ada kepala mekaniknya atau chip mekaniknya, jangan masuk aja pokoknya. Udah, saya katakan bengkel tersebut udah meragukan kalau menurut saya ya. Nah, jadi gitu. Jadi baiknya sih kalau kita ada keluhan di bengkel A, datang lagi ke bengkel A, minta nomor HP-nya. Dan nah ini salah satunya juga, jangan sampai jadi ketika kalian ke bengkel A itu, kalian harus minta kontaknya, biar kalau ada keluhan apa-apa langsung disampaikan ke chip mekaniknya. Kalau dia tidak mau ngasih kontak WhatsApp ya, kalau zaman sekarang, udah jangan masuk bengkel situ, mendingan ganti aja bengkelnya. Kalau menurut saya ya, itu tips dari saya ya. Untuk penjelasan bengkel tips bengkel yang bagus, linknya mungkin ada di deskripsi.
Jadi saran saya seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita ada keluhan di bengkel A, kita langsung kurang bagus hasilnya misalkan, atau masih ada keluhan atau kurang kerasa atau gimana gitu ya. Bilang dulu ke yang servisnya, jangan dulu ke kita malah nanya ke forum, kita malah nanya ke bengkel lain. Ya sudah, banyak bumbu di situ. Kalian akhirnya nanti jadi bingung. Bukannya malah bagus, malah nanti kalian akan bingung sendiri karena masing-masing orang punya jawaban, dan yang ngejawab itu tidak tahu kondisi aslinya motor kalian gitu loh. Akan lebih bagus lagi ketika motor kurang maksimal, kalian misalkan servis bengkel A, ya sudah datangi lagi bengkel A, pasti ngasih garansi gitu kan. Jadi jangan sampai ketika tidak benar nanyanya ke orang gitu. Kecuali kalau sudah kita komplain bolak-balik lalu tetap aja seperti itu, silahkan ke yang lain. Tapi kalau misalkan belum apa-apa, kita apalagi servis di bengkel A lalu kita kurang bagus atau gimana, curhatnya ke bengkel B. Nah, saya jujur aja, ada juga beberapa mekanik yang memang saling menjatuhkan. Saya nggak suka seperti itu gitu kan. Kalau memang udah eksekusi aja, nggak usah ngejelek-jelekin bengkel sebelumnya gitu kan. Kasihan lah, sama-sama cari rezeki gitu kan. Bukan saya ngelawanin, entah itu mau bengkel resmi, bengkel umum gitu, nggak usah gitu. Jadi intinya boleh-boleh aja servis di bengkel beli motor di dealer A, servisnya di dealer B gitu, boleh-boleh aja. Yang penting jangan sampai ketika tidak ada masalah kita servis di bengkel A, ketika ada masalah mau klaim di bengkel B. Biasanya memang agak termasuk saya pribadi ya, karena kita tidak tahu histori motor tersebut gitu, pernah apa gimana gitu kan. Dan logikanya seperti ini, meskipun itu secara profesi ya harus kita tanggung jawab ya, kita harus terima kalau memang motornya bisa diklaim atau masuk secara aturan gitu, masih bisa diklaim, betul. Cuman kan yang namanya klaim itu harus pengajuan. Misalkan kalau di bengkel Yamaha ya, kita harus ngajuin ke Yamaha, harus nyari part penggantinya dan lain-lain gitu. Kita ngurusin administrasinya dan ngurusin eksekusinya gitu kan. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita servis langganan di bengkel A, ketika ada klaim, bengkel A juga yang ngurusin, jangan sampai pindah ke bengkel B. Karena ya kadang-kadang juga seperti itu, logikanya ya seperti itu. Giliran gampang ke bengkel A, misalkan giliran susah ke bengkel B, ya pasti bengkel B agak-agak sedikit bete lah istilahnya, seperti itu gitu kan. Logikanya seperti itu. Itu banyak terjadi ya. Nah, kalau boleh sih boleh beli motor di dealer A, servis di bengkel B boleh. Begitupun sebaliknya gitu kan. Yang penting jangan kelewat. Biasanya orang cenderung kalau udah servis di bengkel A kecewa, begitu klaim ke bengkel B. Nah, itu kadang-kadang juga hasilnya kalau menurut saya sih kurang bagus biasanya. Meskipun harusnya bagus gitu kan, segala sesuatu kerjaan harus bagus gitu kan. Cuman secara ini aja lah, secara lebih ke kebiasaan kita gitu kan. Masa sih pas mudah servis ringannya di bengkel A, begitu susah ke bengkel B gitu kan. Karena jujur aja, ngeklaim itu rata-rata mekanik atau tim bengkel itu rata-rata ngeklaim itu yang males itu ngurusin administrasinya. Kalau ngurusin eksekusinya, bongkar pasalnya dan lain-lain itu sebenarnya gampang. Ya sama aja lah dengan nyervis biasa gitu ya. Yang paling males itu harus input datanya ke aplikasi untuk klaim, itu apalagi sekarang. Jadi mekanik kalau nggak ngerti komputer zaman sekarang, waduh. Kalau di bengkel resmi ya, saya nggak tahu. Kalau di bengkel umum ya udah ganti langsung bayar gitu kan, cash-cashan lah. Saya sekarang lagi berada di ini Perapatan Sadang, Purwakarta ya. Mungkin buat kalian yang pernah ke sini atau kalian pengen tahu ini dari Sadang ini ke lurus itu kemana, nah linknya ada di bawah juga. Ini adalah rute atau disebutnya jalur tengkorak kalau saya bilang sih, karena banyak sekali kecelakaan di jalur ini. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya gambarannya ya. Jadi intinya adalah saya kasih closing statement ya. Jadi intinya adalah servis beli motor di dealer A, servisnya di bengkel B itu boleh. Yang penting satu, jangan kelewat waktunya. Kedua juga jangan
kalau ada apa-apa tetap di bengkel itu. Jangan sampai ketika servis beli motor di dealer A, sering servis di bengkel B, ketika ada garansi atau klaim suruh balik lagi ke bengkel A. Itu jangan. Meskipun boleh, tapi menurut saya jangan. Saya sebagai pelaku bengkel gitu ya, karena masa iya ketika servis ringan, servis biasa, servis gampang gitu ya di bengkel di bengkel B gitu ya, ketika garansi suruh balik lagi ke dealer resminya, itu membingungkan konsumen gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena ini sepertinya udah deket, saya mau ke arah Subang nih. Oke. Buat kalian yang mau mendapatkan tips-tips lain tentang perawatan motor NMAX dan motor Yamaha lainnya, jangan lupa subscribe atau share jika bermanfaat. Terima kasih udah nonton and bye-bye.